Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat muridku sekalian, anak-anak sehat semua ya. Daripada sarapan untuk memulai PJJ hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, materi kita hari ini masuk ke KD 3.4, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Hakikat sumber daya usaha. Di sini maksudnya sumber daya merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Menurut Jackie Fatoni, sumber daya usaha adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang. Nah, di sini ada 4 kelompok sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Yaitu yang pertama, sumber daya material, yaitu bahan-bahannya apa aja yang dibutuhkan sumber daya seputar kebutuhan bahan-bahan baku seperti itu ya. Kemudian sumber daya finansial, keuangannya bagaimana, secara keuangan dalam menjalankan usaha, modalnya seberapa besar gitu. Kemudian sumber daya manusia, SDM-nya, dari personil yang menjalankan usaha itu seperti karyawannya, bagian gudang ada berapa, bagian accounting ada berapa, bagian gudang ada berapa, HRD ada berapa, dan lain-lain ya. Itu disiapkan SDM-nya semuanya. Kemudian sumber daya informasi, maksudnya di sini dari sisi teknologi yang digunakan ya, memasarkannya melalui teknologi apa, online atau offline seperti itu. Yang memasarkan itu siapa, ada tim marketingnya atau bagaimana ya. Kemudian kita lanjut ke unsur manajemen para ahli. Di sini menurut Harrington Emerson, Piper John, dan Precious Robert, unsur manajemen itu ada man, ada money, ada material, mesin, dan metode ya. Kemudian kalau menurut Money James, unsur manajemen itu ada man, ada facilities, ada metode. Kemudian menurut Peter Drucker, yaitu unsur manajemen terdiri dari posisi keuangan, produktivitas, sumber daya fisik dan keuangan, probabilitas, inovasi, prestasi, pengembangan manajemen, memperhatikan kualitas manajemen dan prestasi sikap, serta tanggung jawab, solusi, dan publik. Nah, kemudian kita masuk ke perencanaan sumber daya usaha. Sumber daya usaha menurut George Terry dalam bukunya Principle of Management mengemukakan 6 unsur manajemen yang dikenal dengan 6M, yaitu yang pertama man atau sumber daya manusia. Dalam manajemen, faktor manusia menjadi faktor yang paling penting, utama, dan menentukan. Manusialah yang membuat tujuan, dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya manusia tidak ada proses kerja. Maksudnya proses kerja ini misalkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merencanakan sumber daya, kemudian faktor analisis jabatan, faktor kebutuhan jabatan, aturan tugas, dan tanggung jawab. Kemudian ada lagi faktor perekrutan, SDM ya. Maksudnya di situ ya, membuat tahap-tahap proses-proses dalam mencapai tujuan, persiapan segala faktor ya, faktor utama. Kemudian money, di sini money itu dikatakan dengan biaya. Money atau dana dibutuhkan oleh suatu usaha untuk membiayai operasional usaha, baik untuk kegiatan produksi maupun penjualan.
Contohnya, hal yang perlu direncanakan untuk sumber daya usaha seperti bahan baku, tenaga kerja, listrik, telepon, internet, biaya administrasi, kemasan, packing ya, bahan perlengkapan atau tambahan. Oke, sampai di sini jelas ya. Kita lanjut ke material atau bahan baku. Maksudnya di sini bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan untuk menghasilkan produk yang dijual. Banyak manfaat yang diperoleh untuk melakukan perencanaan bahan baku. Misalnya, mempunyai standarisasi bahan dalam jumlah, ukuran, jenis, dan merek bahan baku. Kemudian mengetahui pemasok atau penyedia bahan baku yang sesuai dengan harga yang bersaing. Lalu dapat menghitung harga pokok produksi yang akan dijual. Contoh standarisasi bahan baku. Bahan baku utama, jenis bahan pelengkap, kebutuhan bahan, merek bahan, dan harga bahan. Ini standarisasi bahan baku ya contohnya. Kemudian kita lanjut ke mesin. Mesin di sini mempunyai peranan penting dalam proses kerja produksi, terutama jenis usaha yang memerlukan peralatan untuk menghasilkan produk. Contoh perencanaan mesin untuk usaha pembuatan konten video YouTube yaitu mesin-mesinnya kamera, DSLR ya atau mirrorless, tripod kamera, tripodnya ya, lensa, kemudian laptop untuk editing ya, bisa MS Office atau Apple ya. Kemudian yang kelima adalah metode atau cara kerja. Metode yang sesuai dengan standar amat dibutuhkan agar dapat dijalankan secara efektif dan efisien ya. Semua ini harus dipikirkan matang-matang mengenai metode apa yang sesuai ya, bisa didiskusikan dalam tim. Kemudian yang keenam, market. Market di sini artinya pasar atau sekumpulan pembeli dan penjual yang berinteraksi dalam suatu produk atau kelas tertentu. Contohnya, perencanaan pasar dan pengelompokannya. 1. Pasar tingkat usia dan jenis kelamin. Misalkan pasarnya untuk laki-laki atau perempuan, usianya berapa? 7 tahun sampai 12 tahun. Yang kedua, pasar menurut tingkat pendidikan dan profesi. Misalkan pasarnya nih di segmen yang mana nih? Anak TK, SD, SMP, SMK, SMA, ya D3 sampai S1, S3 seperti itu ya. Kemudian pasar menurut wilayahnya, yaitu biasanya berdasarkan kelurahan, kecamatan, kota madya, kabupaten, atau antar pulau Jawa ya, desa terpencil atau beda negara, Indonesia dan Malaysia seperti itu. Kemudian pasar menurut tingkat ekonominya, kita mau target ke market mana nih, menengah ke bawah, ke atas, atau penghasilan 1-3 juta dan lain-lain ya. Kemudian pasar menurut segmentasinya, melalui distributor, agen grosir, pengecer, atau penjual langsung. Kita mau masarinnya melalui rantai distribusi mana nih ya, apa langsung dari ke penjual, pengecer, atau dari distributor dulu ya ke agen dan baru ke pengecer. Oke, Ibu harap kalian sampai di sini mengerti ya. Apabila ada yang kurang jelas bisa japri ke Ibu, bisa tanya di classroom ya. Setelah ini kalian kerjakan tugas-tugas kalian di classroom ya, Ibu udah taruh. Kesimpulan yang bisa Ibu ambil intinya, unsur-unsur yang ada dalam manajemen harus mengandung ada unsur man atau manusia, money atau uang, material atau objek, mesin dan metode cara kerjanya ya, seperti itu. Oke, Ibu tidak lupa mengingatkan untuk kita semua menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, pakai masker, jangan lupa kalau kalian keluar ya, cuci tangan kalian kalau habis dari luar juga. Kemudian jaga kebersihan di lingkungan
kalian, di kamar kalian, dapur kalian, bantu orang tua kalian ya, bantu ibu kalian. Kemudian tetap semangat menjalani pandemi ini, semoga pandemi cepat berakhir, amin. Selamat belajar untuk anak-anakku sekalian. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.